Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Rizkinanda dan hari ini saya akan jelaskan tentang OS open source. Jadi materi yang akan saya jelaskan di sini ada tiga, yaitu Linux, distro Linux, dan repository Linux. Oke. Linux dimulai dari Unix, sebuah sistem operasi yang lahir tahun 1969 di AT dan T. Bell Laboratories. Unix adalah sistem operasi yang multi-user yang efisien. Selain itu juga Unix mampu mengenakan lebih dari satu tugas pada waktu yang bersamaan, yaitu multitasking. Versi pertama Unix dipublikasikan dengan free atau gratis di beberapa universitas untuk kepentingan riset. Oleh karena itulah kemudian sistem operasi lain yang mirip dengan Unix atau Unix-like. Oke, habis itu kita akan jelaskan tentang komponen-komponen Linux. Jadi dalam Linux terdapat tiga komponen, yaitu kernel, environment, dan struktur file. Oke, kernel adalah inti dari program yang berfungsi menjalankan fungsi-fungsi OS dan mengatur perangkat keras seperti hard disk dan printer. Environment atau layanan. Environment yang dimaksud adalah sekumpulan layanan yang menyediakan antarmuka antara kernel dengan user. Dan yang terakhir adalah struktur file. Struktur file yang dimaksud adalah cara Linux mengorganisasikan file-file yang tersimpan di media penyimpanan. Jadi dalam file tersebut diorganisasikan ke direktori tersebut, dan habis itu terdapat pula di dalam direktori itu subdirektori dan seterusnya. Oke, habis itu kita akan bacakan distro Linux. Distro Linux atau kepanjangan dari distribusi Linux. Distro Linux adalah istilah yang digunakan untuk mewakili sistem operasi komputer lengkap beserta aplikasinya, merupakan kernel Linux dari keluarga Unix. Jadi ada juga di sini perbedaan tiap distro Linux, seperti Linux Mint didesain agar mudah digunakan layaknya Windows. Kali Linux didesain untuk tujuan IT, dan Ubuntu Server didesain untuk membangun server yang mengedepankan kestabilan dan fleksibilitas, sehingga Linux versi server hanya menyertakan model inti dalam beberapa servis saja, sedangkan untuk tampilan dan hiburan ditiadakan. Jadi di dalam distribusi Linux yang populer di sini ada beberapa aplikasi yang cukup populer seperti Arch Linux, Manjaro, Debian, dan Ubuntu. Jadi ini adalah materi terakhir, yaitu repository Linux. Repository Linux adalah lokasi penyimpanan tempat sistem Anda mengambil dan menginstal pembaruan dan aplikasi OS. Setiap repository adalah kumpulan perangkat lunak yang di-host di server jauh dan dimasukkan untuk digunakan untuk menginstal dan memperbarui paket perangkat lunak pada sistem Linux. Ketika Anda menjalankan perintah sudo apt update atau sudo apt upgrade, Anda mungkin akan menarik informasi paket dan perbarui paket sejumlah repository. Jadi repository berisi ribuan. Repository standar memberikan tingkat keamanan yang tinggi karena perangkat lunak yang disertakan diuji secara menyeluruh dan dibuat agar kompatibel dengan distribusi versi tersebut. Repository Linux standar menyediakan satu lokasi terpercaya untuk mendapatkan perangkat lunak dengan percaya diri, mengetahui bahwa itu bebas dari malware dan telah diuji dengan benar. 2. Instalasi sederhana tanpa memperhatikan ketergantungan. Semua paket yang diperlukan disediakan. Dan 3. Cara untuk menemukan dan mengunduh apa yang Anda butuhkan. Fungsi repository Linux ada dua, yaitu sebagai menunjang kinerja dari sebuah sistem operasi, program, aplikasi, dan sebagainya yang didapat dari server mirror penyedia repository, CD, DVD, dan media penyimpanan lainnya. Dalam sebuah sistem operasi Linux terdapat berbagai distro yang telah tersedia. Karena banyaknya distro yang bertebaran, karena itu dibuatkanlah yang namanya repository, sehingga paket-paket tersebut tidak tercampur dengan paket distro lainnya. Oke, contoh repository adalah terdapat dalam Linux Ubuntu yang terdiri dari 4 area, yaitu 1. Main adalah software yang didukung secara resmi. 2. Restricted adalah software yang didukung akan tetapi tidak seutuhnya bebas lisensi, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Dan 3. Universe adalah software yang dikelola oleh komunitas Ubuntu atau pengembang. Dan terakhir, Multipost adalah software berbayar atau tidak gratis. Sekian, terima kasih. Salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.